Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kesempatan malam hari ini kita kembali lagi di podcast Hima-Sima. Sebelum itu saya dan teman saya akan perkenalan diri. Yang pertama saya Agung Pratama atau bisa dipanggil Agung untuk sebagai host untuk malam ini, dan teman saya Nama saya Gempur. Saya sekarang tidak lagi menjadi Kahima. Saya sekarang menjadi host podcast Hima-Sima. Oke, kali ini kita akan kedatangan tamu spesial, dua mahasiswa yang berprestasi di Universitas Ma'arif Hasyim Latif atau UMAHA. Baik, yang pertama saya panggilkan Mas Aziz atau disebut AA. Yang kedua Mas Lukman Nur Hakim, biasa disebut Suhu. Oke, baik, terima kasih. Selamat datang untuk malam hari ini. Lupa ya, sampai nggak nganu ya, nggak berdiri aku tadi. Nah, Pacarku balik si chat ya, Mas. oke. Makasih untuk teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini untuk acara kita podcast Hima-Sima. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik, tapi tetap jomblo Mas. Oke. Ini kita sebenarnya kedatangan tamu spesial pengantin baru. Oh, selamat. Bukti lah sih, selamat. Oke, kali ini di malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang berprestasi di UMAHA ini. Oke, mungkin langsung kita open sharing ya, Siap. Diskusi ya. Susah gak sih Mas AA pertama? Saya pertama dulu itu di UMAHA berpartner juga dengan Mas AA yang lomba nyanyi ya. Di Minas ya. Grup itu. Nah, di grup juga. Susah sih gak Mas jadi mahasiswa berprestasi menurut sampean itu? Menurut Anda? Oke. Selamat malam Mas Agung, Mas Gempur dan siap. teman-teman grup Pak Tasu. Itu aja dengan Mas Lukman. Lu lek manggil Mas Suhu jangan Pak Gimana, Mas? Bunya jangan bilang ya Mas. Berarti lek Bunya bilang. Oke. Kan gak enak ngomong gitu. Oke. Monggo lanjut Mas A. Ya, pertanyaan susah enggak? Dari susah enggaknya itu relatif sebenarnya. Relasi. Tergantung kemauan kita. Dan ya gimana, kalau kita punya kemauan, kita punya keinginan, katakanlah, ya tergantung kita bagaimana ikhtiarnya, itu yang akan mempengaruhi susah enggaknya. Karena susah enggak itu relatif, orang bilang itu susah, tapi belum tentu menurut Mas Gempur itu susah gitu. Menurut Mas Gempur itu gampang, belum tentu menurut orang lain gampang. Kalau perihal PKM, kembali lagi, sebenarnya PKM itu kan juga apa? PKM itu apa sih? Program kreativitas mahasiswa. Nah, kalau kita sudah punya ide, punya kreatif, kenapa nggak kita ikut aja? Intinya di situ. Semakin besar ibaratnya kita menanam, ya semakin banyak kita menanam, peluangnya akan semakin besar kan kita menuai atau mengunduh ibaratnya kita memanen. Ya. Tapi kalau kita nggak mau menanam, ya apa yang mau kita unduh? Kayak gini aja, kita ada lomba PKM ini. Yang Tinggal sampai lolos 2 kali itu. Ya, yang satu sudah sampai PKP 2, selangkah lagi menuju Bimnas, cuman ya gugur di situ karena mungkin karena keterbatasan, juga mungkin bisa dibilang ya finance ya, dana atau dan sebagainya. Yang baru juga lolos ya administrasi. Yang administrasi ya sudah lolos, tinggal menunggu yang secara penuh. Yang apa advokasi, yang vokasi sudah keluar, yang dari kayak Poltek yang D3, D2 itu sudah ada pengumuman. Tinggal yang univ yang belum, yang univ.
Pertama dulu kok sampai bisa punya niatan gitu loh, niatan ikut itu PKN. Kegiatan PKN ini apakah dari yang didengar tadi kan pernah lolos 2 kali PKN. Dari Mas A sendiri apa sih strateginya dan untuk ingin sampai lolos itu? Kalau Apakah strateginya kita emang hanya mencari relasi atau kita Mas Bagai, kalau masalah strategi, yang pertama aku yakin, lo kan karena ada istrinya ya. Oh, oke. Kan satu Iya. dulu tuh mas. Masih belum. Iya. Masih belum sampai sana. Semoga setelah podcast tahu. Mungkin dari pada mahasiswa. gini, pada saat zaman bulan yang event-event terakhir saya Ya. itu beberapa juara juga beliau sudah tahu dan sudah dikirim ke kemahasiswaan di tingkat universitas. Karena setelah kualifikasi dari Universitas Malaysia itu ada kalau nggak salah sekitar 6 sampai 7 kejuaraan lagi. Dan diantaranya itu berurutan. Ketika setelah kalah dari kualifikasi mendapat medali perunggu. Ya. Pertama setelah kualifikasi 10 besar baru masuk medali perunggu dan terakhir 2 medali perak tingkat internasional. Sampai Alhamdulillah. di Lampung ya? Di Lampung Open sama HSN Cup International Open. Internasional. Sampai internasional ya. Sangat disayangkan dari universitas. Kamu tahu juga? Yang terakhir itu yang dari Lampung itu yang tahu Kaprodi sama yang Hokreasen itu juga kampus tahu. Kemudian setelah itu saya dipanggil oleh Dispora Kabupaten Sidoarjo dan dinobatkan sebagai pemuda prestasi kabupaten tahun 2021. Keren, Dispora, olahraga. Iya. Sangat sumpah sih, sangat. Tapi sangat disayangkan di universitas ini sudah ada pemuda prestasi, tapi tidak ada yang menoleh atau melihat. Apakah dari di situ apakah tidak mengajukan ulang lagi dari untuk beasiswa ataupun Tapi dapat beasiswa dari kampus. gimana? Alhamdulillah tidak. Saya Oh enggak ya, kemarin pengajuan saya sama lolos saya. ini beasiswa ke Pemkab yang dari Bupati itu Ya. karena mengajukan sertifikat pemuda prestasi sebelumnya. Jadi saya lolos beasiswa dari Pemkap jalur prestasi. Enggak, seharusnya Univ juga harus melihat effort dari Iya. Univ ya. Seharusnya gitu. Effort dari Univ itu harusnya ada juga gitu. Harusnya. Karena ketika untuk teman-teman yang memiliki prestasi nggak dikasih jenjang, akhirnya kita lihat selama beberapa periode ini prestasi kampus menurun drastis. Iya. Jadi harusnya seperti itu. Iya, fakta di lapangan seperti Iya. itu. Seperti itu memang yang dilihat seperti itu. Bahkan kemarin Mas Suhu itu sampai kita ya, termasuk saya dan Iya. teman-teman Sudah mahasiswa yang berprestasi itu kita sulit untuk pembayaran UKT, Oh, iya. kuliah. Termasuk kita sulit untuk pembayaran kuliah, cuman kita dibantu sedikit pun, bahkan kita menghadapi keuangan itu sulit banget ya, Iya. sulit banget. Iya. Padahal kita itu benar-benar menurutku Menunjukkan ya prestasi kita sudah menunjukkan prestasi kita itu yang terkena mental sih diriku sendiri ya. Ini sama gimana? Kalau menurut saya sih saya juga terkena mental sama saja. Karena Mas A pernah seperti itu kan? Kira-kira saya kan juga mengajukan UKT kan. mengajukan UKT. Iya. UKT. Keringanan. Duh sama. Iya, saya mengajukan juga. Karena kan kita nggak KIP. Iya. Iya. Kita kan mahasiswa yang usianya sudah melewati batas. Nggak bisa KIP. Ya mungkin yang bisa semoga saja dari podcast malam hari ini teman-teman atau dari kemahasiswaan atau dari universitas bisa melihat Iya. Masa iya juga mengajukan bisa keringanan? mengajukan UKT. Padahal kita masih berprestasi. Enggak sombong kan? ya di sini kan banyak sekali di rumah ini sangat banyak sekali dari mahasiswa berprestasi. Tapi kenapa gitu? Nah, Sangat disayangkan itu, sekali. sedangkan mahasiswa-mahasiswa yang mindsetnya itu beracuan pada masa lalu ya, menurutku beracuan pada masa lalu yang berdasarkan katanya. Tapi kita mahasiswa berprestasi itu beracuan pada masa depan untuk nama baik kampus. Tapi kebanyakan yang didukung atau yang dibuat pembahasan itu di kampus kita mahasiswa yang acuannya di masa lalu. Sepakat apa enggak? Asal gimana Bu? Masa lalu kayak gini, kita pembahasan, kita ngobrol pembahasannya cuma masa lalu, mindsetnya kita nggak masa depan pun di kampus.
sedangkan kita masih mahasiswa berprestasi itu secara tidak langsung kita membanggakan nama kampus yang itu mindsetnya masa depan untuk kebaikan kampus. Istilahnya visioner maksudnya. Visioner, setuju. Oh iya. Ya, ya setiap univ kan punya Kebiasaan masing-masing. ya Beda-beda. tujuan, visi dan misi. Ya. Tergantung bagaimana visi dan misinya itu, kalau nggak diterapkan ya sama juga bohong. Yang diprestasikan oleh teman-teman juga PPK Ormawa kan juga. Nah, PPK Mas Arman juga Ormawa. prestasi. Ini jadi PPK prestasi Ormawa ini. juga. BPK Ormawa di Pencaksilat Lampung Open, Iya. PKM KBMI. Nah, di sini tuh banyak sekali Mas ya. Tapi kenapa? Oke, dari tadi ya yang dari flashback tadi yang banyak prestasi, apakah emang benar-benar tidak ada reward atau apalah dari kampus di sini? Aku bisa jawab. Reward rekognisi pernah ya? Cuma satu kali dari rekognisi pas apa? Disnatalis. Pada saat itu pada zamannya Pak Syarif ya, Pak Syarif, Oh, iya. Farid 3, Bu Reni direktur. Iya. Mahasiswa. Direktur pada saat Tadi itu. sudah ada pernah ya? Pernah. Dari Mas A sendiri dari tentang PKM gimana? Kalau Apakah- PKM dari Belmawa, dari Belmawanya dapat 70%, terus 30%-nya dari Univ. Nah, ya sedikit cerita. Yang dari Univ kita Oke, sampai detik ini gimana? belum menerima. Asli gigi. belum Iya. menerima dari 30% tadi. Iya, yang harus dikeluarkan oleh Univ. Cuma didukung, alhamdulillah didukung. PKM-nya udah selesai. Sudah Monev. selesai. Monev terakhir. 2023, yang 2022 yang belum. Tapi kok uangnya belum cair? Ya nggak tahu, tanyakan ke uang. Bahaya. Iya. Uangnya belum cair periode dosen, jajaran Iya. rektor, warek dan lain-lain, keuangan sudah ganti. Apakah bisa cair nanti? Ya Allah alam, kita juga nggak terlalu muluk-muluk, cuman kita menerima kan ada recordnya. Semua terrecord di dalam akunnya Belmawa. Jadi kalau sudah dicarikan kita tendang, kalau belum ya belum, karena semua ada ya seperti berita acara dan sebagainya itu udah ada semuanya. Tapi pernah di follow up untuk pencairan pendanaan. Sudah sering ke, Tapi jawabannya gimana? loh kok belum, masa belum gitu aja. Yes, ya template aja kan. Keuangan. Enggak, ya orang direktorat, Masa belum bilang gitu? Iya. Tuh. Kita sudah coba follow up lagi. Ya kalau menilai masalah keuangan ini sensi sebenarnya. Iya. Iya, iya. benar. Cuma kita nggak mau bahas, cuman realitanya kita hanya berbicara realitanya. Sudah apa? Kita podcast kan berbicara tentang realita yang ada. Oke, benar. Di Iya. sini tidak ada yang dibohong-bohongkan. Kita Iya. harus transparan. Realita yang ada kita harus transparan di sini, dan gitu. Ya, Yang ini buat kedepannya dari teman-teman yang lain mungkin ada pandangan lagi. Gitu. mumpung ada restrukturisasi organisasi di kampus kan, dengan Pak Rektor baru dan Iya. jajaran juga baru, Nah. baru kemarin dilantik. Semoga Kan kita podcast itu siapa tahu ditonton kan nanti Nah. buat evaluasi periode tahun kemarin kan seperti itu. Iya. banyak sekali loh mungkin dari tahun 2022 itu yang kemarin tuh banyak sekali yang berprestasi. Ini dari yang 2020 ya, kita 21 yang apa KBMI Iya, 2021 terus dari Mas Suhu mulai 2020 Terakhir saya 2022 itu medali emas OSN. Dua medali emas. 2 medali emas OSN 2022 untuk Mas A PKM 2002 dan 2003. 2023 Mas. Iya. 2003 belum lahir. PPK Ormawa Saya belum juga. lahir juga. Iya. 2002 dan 2003. PPK Ormawa juga itu kemarin 2022 kemarin tuh. Iya. Sangat sayang ya kalau memang dari Tapi kampus PPK Ormawa tapi itu udah apa? Udah. Bebas KKN ya. kalau alhamdulillah Alhamdulillah mungkin sekali juga. kita nanti Untuk reward rekognisi juga ada PPK Ormawa. dari uang man of yang kemarin sih langsung menjadikan satu, tidak ada apa-apa lagi, jadi yang Berarti aman ya PPK Ormawa. alhamdulillah. Pembinanya siapa? Kebetulan Inisialnya. kemarin sekarang jadi kemahasiswaan. Seperti itu. Nah, hebat bukan? Ya, Asik. Oh. Berarti asik ya. alhamdulillah sangat sangat membantu untuk dan support dari tim PPK Ormawa.
Tapi kemarin juga baru dilantik kemarin Ya. Pak Ngibat itu baru dilantik, terus besok langsung kumpulin teman-teman organisasi. Nah. Ya semoga saja semoga saja Pak Ngibat itu apa itu istiqomah ya. Benar. Karena dilihat dari saya yang dari tahun-tahun sebelumnya memang dari beliau itu sangat membantu untuk teman-teman yang berprestasi. Banyak sekali membantu dari teman-teman yang lolos program berprestasi ataupun kewirausahaan dan juga di wira desa. Kegiatan wira desa itu. Aku tanya juga ya ke teman-teman ini. Menurut sampean ini mahasiswa yang seperti apa yang dapat beasiswa? Kan ada di KIP ku kebanyakan nih. Sekarang aku teman-teman itu protes yang mahasiswa berprestasi ataupun mahasiswa organisasi ya. Itu kebanyakan protes kalau mahasiswa KIP itu gak aktif di organisasi dan kegiatan apapun. Tapi mahasiswa yang membanggakan UMAHA Kurang. itu nggak dapat apa-apa. Itu yang saya bicarakan tadi. Nah, kenapa kok mindset masa lalu? Karena kita acuannya kampus pekerja. Ya. Jadi kebiasaan anak-anak di kampus itu yo kebiasaan kinerja di masa lalu. Nah, sedangkan kita yang mindset masa depan, kita acuannya prestasi untuk membanggakan nama Ingin kampus. membanggakan nama kampus. Nah, menurut sama ini yang berhak mendapatkan beasiswa itu orang yang seperti apa? Iya. Jadi menurut saya ya, untuk mahasiswa yang seharusnya mendapat beasiswa itu yang pertama adalah mahasiswa yang berprestasi. Karena secara tidak langsung mereka kan juga berjuang mengharumkan nama kampus baik di tingkat internal, nasional dan internasional. Karena ketika mereka berkompetisi, mereka kan juga menghilangkan atau mengurangi pelajaran akademik mereka di kampus. Mereka juga kehilangan waktu belajar, kehilangan tenaga, bahkan mungkin uang pribadi juga mereka keluarkan untuk berkompetisi di luar. Seharusnya hal seperti itu diperhatikan. Ketika hal seperti itu tidak diperhatikan, nanti akhirnya para mahasiswa berprestasi ini mereka menurunkan niatnya, atau dalam artian mereka sudah tidak mau berkompetisi lagi. Akhirnya yang berdampak kepada prestasi kampus akan menurun. Iya, akan menurun drastis, sangat menurun drastis.